Selamat datang sahabatku dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Mata Xiao Yan juga menjadi tidak normal saat ini. Xiao Yan tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa apa yang disebut kekuatan Yin yang di sarkofagus dan di atas tahta adalah Yin yang dari langit dan bumi, dikombinasikan dengan fakta bahwa hati Yin dan yang putih yang diperoleh oleh wanita King Lian disembunyikan oleh formasi misterius dan tidak dapat melihat hati Yin dan yang hitam, yang disebut Yin dan yang ini kemungkinan adalah yang laki-laki. Hal ini disebut kekuatan Yin dan yang untuk membuatnya lebih baik, dan itu disebut kekuatan kultivasi ganda dengan cara yang buruk. Xiao Yan juga telah mendengar tentang kekuatan memperkuat rakyatnya sendiri, tetapi hal semacam ini dibenci oleh orang biasa sebenarnya terjadi di depan dirimu sendiri. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan mengetahui bahwa pemilik makam dan kekasihnya benar-benar berlatih melalui kombinasi Yin dan yang ini, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dan kemudian matanya beralih untuk duduk di atas teratai hijau di udara Su Sueying. Dilihat dari karakter kecilnya, Xiao Yan tahu bahwa pemilik makam ini pasti sengaja melakukannya. Siapa yang akan pergi ke sudut peti mati untuk melihat jejak yang tidak mencolok itu? Dan jika orang biasa tidak mengetahui misterinya, mereka akan perbaiki sesuka hati Yin dan Yang, maka hasil akhir akan seperti yang tertera di dinding peti mati. Pasti akan diperoleh buah pembakaran tubuh. Bahkan jika tuan makam sudah mati, nasib baik yang tersisa tidak akan lupa untuk melemparkan orang-orang yang datang setelahnya, yang membuat orang sedikit terdiam. Di bawah tatapan Xiao Yan, Su Sueying yang sedang duduk bersila di atas teratai hijau, masih tampak cukup tenang. Yang disebut buah pembakaran tubuhnya tidak muncul, yang membuat Xiao Yan curiga dengan tulisan di dinding peti mati, keaslian. Apakah tulisan tangan ini juga menipu? Atau apakah pikiran Yin dan yang kehilangan kemanjurannya karena terlalu lama? Xiao Yan bergumam kecewa. Ledakan, namun, ketika suara gumaman Xiao Yan jatuh, suara energi melonjak tiba-tiba datang dari udara, dia buru-buru mengangkat kepalanya. Tetapi melihat bahwa gelombang energi kekerasan tiba-tiba muncul di lotus hijau, dan sumber fluktuasi itu adalah Su tubuh Sueying. Tentu saja, melihat adegan ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Di atas teratai hijau, topi bambu Su Sueying juga jatuh dengan keras, dan melalui kulit seputih salju dari rok gaya Konfusianisme yang terekspos di luar pakaian, sentuhan kemerahan pada saat ini, Xiao Yan merasakan perasaan yang sangat murni, dan energi yang kuat, terus meraung keluar dari tubuhnya. Tirai cahaya dari teratai hijau terguncang untuk mengirimkan riak. Pada saat ini, Su Sueying juga jelas menemukan sesuatu yang salah. Ada hawa dingin di Mo yang jernih, dan dia melihat tangannya yang ramping terbang ke atas, dan semangat juang biru yang sangat kuat juga meletus dari tubuhnya. Saya ingin menekan hawa dingin yang mengamuk, energi semaksimal mungkin. Teratai hijau berkedip, dan gelombang fluktuasi energi biru yang hebat terus-menerus keluar dari tubuh Su Sueying. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, tubuhnya terperangkap dalam konfrontasi yang sengit. Xiao Yan di bawah, melihat bahwa Su Sueying bahkan bisa untuk sementara waktu menekan energi hati Yin dan Yang, dan mau tidak mau menamparkan lidahnya secara diam-diam, kekuatan wanita ini benar-benar menakutkan. Namun, meskipun dalam jalan buntu, itu berumur pendek. Hati Yin yang adalah inti dari kultivasi seumur hidup seseorang yang sekuat puncak bintang 7 Dou Di, tidak peduli seberapa menakjubkan Su Sueying, kekuatannya sekarang ditekan. Bagaimanapun, masih ada beberapa celah di antara mereka. Oleh karena itu, ketika konfrontasi antara keduanya berlangsung selama sekitar beberapa menit, tirai cahaya lotus hijau tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuh Su Sueying hampir ditutupi oleh lapisan yang sangat tertutup, Yin Qi murni-murni. Dalam waktu normal, ini mungkin tonik yang bagus untuk Su Sueying, tetapi setelah hal semacam ini berlebihan, itu adalah racun yang tiada taranya. Akumulasi di dalam tubuh, itu akan berubah menjadi api Yin murni, membakar tubuh dari dalam keluar. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, meskipun Su Sueying adalah seorang gadis tak berawak, dia juga memahami situasinya saat ini.
Itu tidak tahu malu. Di King Lian, Su Sueying tiba-tiba berdiri. Nada suaranya dingin, dan kemudian, dia ingin mengangkat tangannya, dan balas dendam Qian yang sangat kuat keluar, berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan menamparkan kerangka tahta dengan keras dan sarkofagus. Bang! Ada suara keras, dan sarkofagus serta tulang-tulang di dalamnya langsung hancur berkeping-keping, tetapi tulang-tulang di atas tahta itu utuh. Melihat adegan ini, sudut mulut Xiao Yan berkedut, wanita ini benar-benar bukan orang baik, dia hanya mengambil hati Yin dan yang orang lain, dan saat berikutnya dia memalingkan wajahnya dan meninggalkan istri orang lain berkeping-keping. Xiao Yan dengan hati-hati mundur agak jauh, wanita ini sekarang dalam keadaan mengamuk, dan saat ini, jika dia ditampar sampai mati, dia tidak akan bisa mengeluh. Sebelum mereka berdua menyadarinya, lampu merah kecil berkedip samar di debu sarkofagus yang hancur. Setelah menamparkan sarkofagus yang hancur untuk melampiaskan amarahnya, tubuh halus Su Sueying bergetar lagi, dia bisa merasakan bahwa ada nyala api yang perlahan terbentuk di tubuhnya, nyala api itu tidak panas, tetapi dipenuhi dengan yin dingin dan es yang tak ada habisnya, tetapi di bawah jenis api ini, semangat juang yang agung di tubuhnya mulai menjadi sedikit kaku. Dengan kekuatannya saat ini, memang sulit untuk menolak tinggalnya Kaisar Dou Bintang 7 Puncak. Suara jernih Su Sueying berkedip cepat, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya dan mengalihkan pandangannya untuk melihat satu-satunya orang di sini. Melihat bahwa mata Su Sueying akhirnya datang, wajah Xiao Yan sedikit bergetar, langkah kakinya perlahan mundur, dan dia berkata dengan senyum kering, "Nona Su, saya pikir tidak pantas untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi saya akan mengambil langkah dulu dan pergi." Begitu suara itu jatuh, dia langsung melarikan diri ke gerbang perunggu. Melihat Xiao Yan berlari begitu cepat sekarang, Su Sueying juga sangat marah. "Mengapa kamu tidak tahu kapan harus pergi sekarang?" Pada akhirnya, Xiao Yan tidak melarikan diri seperti yang dia inginkan. Ketika dia hendak berlari ke gerbang perunggu, angin yang sangat kencang datang dari belakangnya. Xiao Yan juga punya ide, dan sosoknya melintas, dia menabrak pintu yang tertutup, pintu perunggu berat. Melihat bahwa gerbang perunggu yang tertutup rapat tidak dibuka bahkan oleh serangan yang begitu kuat, Xiao Yan hanya bisa berbalik tanpa daya dan melihat Su Sueying yang perlahan melayang di depannya di atas teratai hijau, alisnya sedikit berkerut, berkata, "Apa yang kamu inginkan? Bukan urusanku jika kamu ketahuan." Serahkan hati Yin dan yang hitam itu, Su Sueying juga memperhatikan sedikit keanehan di tubuhnya, dan kemudian berbicara dengan kejam kepada Xiao Yan. "Maaf, benda itu sudah dimakan olehku." Xiao Yan membuka mulutnya untuk menghadapi wanita King Lian. Hati Yin dan yang semacam ini dipadatkan oleh pusat kekuatan puncak Kaisar Bintang 7 Dou, betapa kuatnya terkandung di dalamnya. Xiao Yan juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita ini, jadi dia menelannya begitu dia mendapatkannya. "Luapkan untukku." Kulit wanita King Lian berubah menjadi merah muda, dan nada suaranya melunak saat ini. "Karena ada di perutku, bagaimana aku bisa memuntahkannya?" Xiao Yan juga berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu sudah tahu ada yang salah dengan hati Yin dan yang." Mendengar ini, mata Su Sueying tiba-tiba berkilat, dan suara King Yu tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, dia tidak ingin berselisih dengan Xiao Yan, meskipun dia tidak takut pada yang terakhir. "Itu tertulis di sarkofagus, tapi aku baru menemukannya setelah kamu memperbaiki hati Yin Yangmu. Tidakkah kamu menemukannya?" Xiao Yan dengan cepat menjelaskan bahwa wanita ini tidak semudah berbicara seperti sebelumnya, dan mereka tidak setuju, dan berkata mungkin itu tamparan di wajah. Pipi Su Sueying berfluktuasi, dan dia jelas sangat marah. Tentu saja, dia tidak akan baik-baik saja untuk melihat apakah ada pesan di dalam dinding peti mati, dan jika ada, dia tidak akan dilemparkan ke tampilan ini. Su Sueying juga jelas bahwa untuk menyerap kekuatan hati Yin dan Yang, ada cara lain selain kombinasi Yin dan Yang, yaitu memperbaiki manik-manik hitam dan putih pada saat yang sama. Tuan muda Xiao Yan, saat pipi Su Sueying berubah, energi Yin murni di sekitarnya menjadi semakin kuat, dia menatap Xiao Yan, dan suaranya yang dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut lagi. "Ada apa? Jika orang biasa diperlakukan dengan lembut oleh kecantikan seperti peri ini,
mereka mungkin akan melunakkan tulang mereka, tetapi Xiao Yan merasa ada sesuatu yang salah dan segera berkata dengan waspada. Gadis kecil itu ingin meminjam manik-manik hitam dari tubuhmu, jika pengepungan diselesaikan setelah itu, dia pasti akan memberi putranya hadiah yang memuaskan, kata Su Sueying lembut. Guru pernah menginstruksikan bahwa Anda tidak boleh mematahkan tubuh anak laki-laki sebelum Anda berkultivasi ke Kaisar Bintang 7 Do, Xiao Yan berkata dengan senyum kering. Ini tentu saja omong kosong Xiao Yan, dia tidak memiliki guru untuk membimbingnya, juga tidak memiliki aturan untuk mengatakan bahwa dia tidak boleh mematahkan tubuhnya di hadapan Bintang 7 Dodi. Tuan muda, yakinlah, Anda tidak perlu pria dan wanita untuk berhubungan seks untuk mendapatkan energi yang pria, bahkan jika putranya telah menelan manik-manik hitam, gadis kecil itu memiliki cara lain untuk mengeluarkannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Su Sueying mengepalkan tangannya sedikit, lalu tersenyum tipis, berkata, Xiao Yan, hati-hati, wanita ini mungkin ingin dengan paksa mengekstrak jantung yin dan yang hitam dari tubuhmu, hati yin dan yang hitam telah ditelan olehmu, dan kekuatan api mengerikan di tubuhmu kini telah menyempurnakannya, untuk menyerap kekuatan yin dan yang, Anda harus menggabungkan yin dan yang, jika Anda diekstraksi dari energi manik-manik hitam ini, Anda pasti akan merusak fondasinya, dan gejala sisa akan sangat serius. Raja Naga tiba-tiba terdengar serius di hati Xiao Yan. Hehe, jika diperoleh dengan cara yin dan yang normal, kedua belah pihak dapat memperoleh banyak manfaat, tetapi wanita ini jelas sangat menyendiri, bahkan pahlawan muda seperti Wu Huan sulit untuk dilihat, tentu saja tidak mungkin untuk menggunakan jenis itu, cara yang digunakan untuk Anda, sehingga Anda tidak dapat bermimpi bahwa orang akan memberi Anda tubuh yang bersih. Jadi sekarang wanita ini kemungkinan akan membuka perutmu dan mengeluarkan manik-manik hitam itu. Sial, wanita ini sangat kejam. Mendengar kata-kata Raja Naga Emas, kulit kepala Xiao Yan juga mati rasa, dan dia berkata tanpa ragu, Nona Su harus pergi mencari orang lain, saya benar-benar tidak cocok. Anda, mendengar ini, mata Su Sueying menjadi marah, kata-kata Xiao Yan terlalu kasar. Tuan muda Xiao Yan, saya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar kerugian Anda, saya akan memberi Anda kompensasi beberapa kali, namun, meskipun dia marah, Su Sueying jelas sangat menahan diri, bahkan saat ini, dia masih mengambil tarik napas dalam-dalam, cobalah selembut mungkin. Tidak ada bunga, selamat tinggal. Namun, Xiao Yan tidak mendengarkan kata-katanya, mengepalkan tinjunya, dan kemudian menembak ke belakang. Pada saat yang sama, seorang penguasa berat muncul di bawah kakinya, dan ketika telapak tangannya mengepal, penguasa kuno api abadi muncul. Bang! Ketika Xiao Yan melangkah mundur, kekuatan api di belakangnya juga berlari dan menabrak gerbang perunggu. Kekuatan yang kuat sebenarnya tidak perlahan mendorong gerbang perunggu yang tertutup terbuka. Brengsek, Xiao Yan juga terkejut. Kekerasan gerbang batu ini jauh lebih besar daripada gerbang batu biasa, dan bahkan jika dia memikirkannya, dia untuk sementara tidak bisa keluar. Xiao Yan juga menatap wanita King Lian dengan ekspresi berbeda dengan waspada. Melihat pemandangan ini, mata Su Sueying juga dingin, dan keadaan tubuhnya tidak bisa membiarkannya menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya, dan teratai biru di bawah kakinya meledak, dan kemudian seperti kabel biru masuk langit, menghadap Xiao Yan terbang menjauh. Karena Tuan Muda Lindong tidak mau bekerja sama, gadis kecil itu akan tersinggung. Melihat Su Sueying akhirnya membuatnya bergerak, wajah Xiao Yan juga sedikit tenggelam, tubuhnya melonjak dengan energi pendendam, dan kilau putih susu meletus dari penguasa kuno api abadi di atas. Ding-ding, percikan api meletus dari udara, dan setiap kali Xiao Yan melakukan kontak dengan King Su, Xiao Yan merasakan kekuatan anti-guncangan yang sangat kuat datang dengan keras, gaya ke bawah masih menyebabkan Xiao Yan mundur dengan cepat, dan rasa manis mengalir ke tenggorokannya. Bahkan jika kekuatan wanita King Lian di depannya ditekan oleh serangan kaisar, kekuatan antara dia dan Su Sueying terlalu besar. Wah! Di udara, bayangan biru menari-nari di langit, dan sebelum dia menyadarinya, itu berubah menjadi cahaya biru, menyelimuti Xiao Yan sebanyak mungkin, dan jangkauan gerakannya semakin mengecil. SST, dengan jangkauan gerakan yang terbatas,
Penguasa kuno api yang berbeda dari Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya dikerahkan, jika dia tidak hati-hati, dia langsung dikerumuni oleh King Suo, langsung menjerat Xiao Yan. Setelah menaklukkan Xiao Yan, Su Sueying berjalan perlahan di atas King Lian, dia menatap mata marah Xiao Yan, tetapi tidak berbicara. Yan merasa bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak di bawah kendali api biru. Brengsek, matanya berkedip liar, Xiao Yan meraung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga menyiapkan biji teratai api besar untuk perlahan bergabung di tangannya. Api biru di tangan giok wanita King Lian melompat, melihat Xiao Yan tertahan, api biru sekali lagi mengembun dan memasuki tubuh Xiao Yan tepat di bawah mata Xiao Yan. Tersinggung putranya, wanita King Lian perlahan memancarkan aura dingin. Bagaimana bisa? Hati Yin dan Yang hitam benar-benar disempurnakan olehmu. Wanita King Lian itu juga merasakan ketika nyala api memasuki tubuh Xiao Yan, tidak ada manik-manik di tubuh Xiao Yan, tetapi hanya ada tumpukan cairan hitam yang mengandung energi menakutkan. Ketika api Qian memasuki tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba menemukan penghalang dari 23 jenis api yang berbeda di tubuh Xiao Yan, dan sepertinya ada sesuatu yang akan meletus di bagian tubuh Xiao Yan yang lebih dalam. Tubuh Xiao Yan telah lama dimurnikan menjadi tumpukan cairan hitam, dan tampaknya dia telah melihat daya tarik yang fatal, dan akan meledak. Tunggu, volatilitas ini. Namun, pada geraman rendah Xiao Yan, Raja Naga Emas tiba-tiba menjawab, etika Raja Naga Emas memasuki tubuh Xiao Yan dari api Qian Su Sueying, dia merasakan sesuatu yang familiar di tubuh Su Sueying menemukan. Tunggu, aku akan menjadi dewasa. Mendengar jawaban ini, Xiao Yan hampir muntah darah. Apa itu di dahimu? Wanita King Lian juga terbangun pada saat ini, dan kemudian matanya sedikit linglung, dan sepasang mata berair menatap Xiao Yan dengan mata terbuka lebar. Ketika api Qian Su Sueying memasuki dahi Xiao Yan, dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang familiar di Xiao Yan. Topi Su Sueying telah jatuh, dan kerudung tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia jelas ingat apa yang dikatakan tuannya. Kamu pergi untuk berlatih perjalanan ini. Jika kamu bertemu seseorang dengan pola ini di dahinya, kamu tidak boleh menjadi musuh. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan hal-hal yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata yang dikatakan tuanku bergema di pikiranku. Su Sueying juga sedikit mengernyit. Dari kontak dengan Xiao Yan barusan, dia jelas merasakan bau garis pada pria di depannya. Terlebih lagi, ketika dia bersembunyi di reruntuhan ini sebelumnya, dia juga tahu nama pria di depannya. Xiao Yan, juga bermarga Xiao, apakah itu tanda klan? Su Sueying dan sektenya selalu mempertahankan sisa tanda klan, jadi dia sangat jelas tentang penampilan pola ini dan kekuatan yang dipancarkannya. Apa-apaan itu di dahimu? Su Sueying perlahan menjadi tenang dan berkata kepada Xiao Yan setelah terkejut sebentar. Ini adalah rahasia pribadiku, tidak perlu memberitahumu, Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Su Sueying juga secara paksa menekan kelainan di tubuhnya, dan kemudian mengubah ki pertempuran Qian dari seluruh tubuhnya untuk berkumpul di tangan batu gioknya, dan menyerang Xiao Yan. Baru saja, dia merasa bahwa apa yang muncul di dahi Xiao Yan sepertinya adalah apa yang dikatakan tuannya, jadi dia harus memastikan beberapa hal. Bum bum bum, Qian Dou Qi mengandung kekuatan yang menakutkan, panas seperti lava cair, dan dingin seperti es. Brengsek, mengapa wanita ini gila? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengambil hati Yin dan Yang hitam yang saya haluskan? Xiao Yan juga memarahi secara diam-diam, wanita ini benar-benar tidak mudah dihadapi, dan bermain kartu benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Dalam menghadapi fluktuasi yang mengerikan seperti itu, Xiao Yan mengerutkan kening karena konsentrasinya, karena dia merasakan kekuatan kehancuran dari ki pertempuran ini, dan dia jelas berencana untuk memulai dengan putus asa. Meskipun kekuatan Su Sueying saat ini telah ditekan ke tingkat puncak Dou di bintang 3, tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya yang sebenarnya terlalu kuat untuk Xiao Yan saat ini, oleh karena itu, bahkan jika dia sekarang menghadapi Su Sueying yang menekan kekuatannya, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk menang, itu adalah penindasan mutlak.
Api putih susu perlahan-lahan menempel pada permukaan tubuh Xiao Yan dan penguasa kuno api yang berbeda, dan Xiao Yi juga menatap Su Sueying di depannya dengan alis yang sedikit marah. Bang bang bang. Pembalasan dendam Qian Palemprin yang menakutkan dan Heng Guji yang putih susu bertabrakan dengan kejam. Puf engah. Xiao Yan juga memuntahkan seteguk darah setelah serangan itu. Batuk, batuk. Wanita gila ini sangat kuat, dan tingkat arogansinya sendiri telah jauh melampauiku. Xiao Yan memuntahkan seteguk darah, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin dan memakannya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan pil obat tingkat tinggi ini, dan kemudian dia melirik Su Sueying sedikit. Oh, Su Sueying jelas tidak menyangka Xiao Yan ini begitu kuat. Telapak tangan tadi tampak normal, tetapi hanya dia yang tahu bahwa telapak tangan itu adalah kekuatan gabungan dari Douqi dan Sheng Yan-nya sendiri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari itu, dari Kaisar Dou Bintang 4. Hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Xiao Yan sebenarnya baru saja memuntahkan seteguk darah dan kemudian mundur beberapa langkah, yang benar-benar mengejutkan Su Sueying. Tuan, apa yang Anda maksud dengan fluktuasi yang akrab? Xiao Yan juga merasakan penindasan mutlak selama pertempuran barusan, bahkan jika kekuatan Su Sueying ditekan sekarang, dia memiliki sedikit peluang untuk menang. Wanita di depanmu benar-benar tidak mudah. Lakukan yang terbaik untuk memotivasi tanda klanmu. Jika aku berharap itu bagus, Raja Naga Emas berkata dengan hati-hati menatap Su Sueying di depannya. Tuan, bukankah mereka mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengaktifkan tato klan sebelum Anda tiba di Dosian? Saya ingin tahu rahasia apa yang ada di sini. Xiao Yan juga setuju dengan apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan tidak banyak bicara. 3 transformasi misterius Skyfire. Transformasi pertama. Transformasi kedua. Transformasi ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan tiba-tiba membentuk sidik jari seperti kilat, dan 3 transformasi misterius api surgawi dibuka sepenuhnya olehnya hanya dalam beberapa detik, dan pada saat yang sama, aura di tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba meningkat. Almarhum Samsung Dou Di, puncak dari Samsung Dou Di. Dou Di bintang 4,5 langkah. Ki pertempuran yang terik dan ganas dengan cepat berputar di tubuh Xiao Yan. Dan suhu yang berapi-api perlahan-lahan menembus, dan akhirnya menembus ke dalam pembuluh darah. Dengan infiltrasi suhu tinggi ini, darah yang mengalir di pembuluh darah tiba-tiba dipercepat. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan aneh yang dengan cepat bergerak melalui pembuluh darah. Saat melihat tujuannya, itu adalah tempat di antara alisnya. Ketika energi aneh di tubuh Xiao Yan berputar-putar, alis Xiao Yan di dunia luar secara bertahap memancarkan sedikit kecemerlangan, dan samar-samar, pola alami perlahan muncul, dan segera setelah ini, tampaknya ada garis lain yang mengikuti dengan cermat. Su Sueying hanya bisa melihat alis Xiao Yan, pola ungu merah, dan sebuah titik kecil muncul perlahan. Melihat adegan ini, temperamen acuh tak acuh Su Sueying juga tertegun sejenak, dan kemudian ada sedikit keheranan di matanya. Apakah perasaan ini? Sejak Xiao Yan melakukan 3 transformasi misterius api surgawi, Su Sueying merasakan fluktuasi yang lebih intens dari dahinya. Fluktuasinya persis sama dengan pola misterius yang diabadikan di sektenya. Dalam keterkejutan Su Sueying, garis aneh di alis Xiao Yan juga perlahan-lahan jatuh dalam lintasan yang lambat tapi sangat tegas, tanpa jeda sedikit pun di tengah, tampaknya penuh dengan keindahan yang mengalir. Aku benar-benar bertemu denganmu. Su Sueying memegangi bibirnya dengan ringan dengan tangan batu gioknya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Di bawah keterkejutan Su Sueying, jejak terakhir dari pola itu akhirnya diselesaikan dengan kecepatan lambat, dan tepat ketika jejak kekuatan terakhir jatuh, pola klan ungu merah yang misterius tiba-tiba muncul di Xiao Xiao, di dahi yang menyala-nyala. Pada saat pola klan terbentuk, aliran darah di tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat, dan kelegaan aneh melewati pembuluh darah, perlahan melewati tubuh. Pola klan terbentuk, mata tertutup Xiao Yan juga tiba-tiba terbuka, cahaya ungu di matanya cerah, dan setelah beberapa saat, cahaya berangsur-angsur menjadi terampil, dan pola klan Tao di antara alisnya juga menempel di dahinya di bawah gerakan pikirannya, seolah-olah itu wajar. Xiao Yan menghela nafas panjang,
Dia dengan jelas mengingat apa yang dikatakan leluhurnya Xiao Xuan, bahkan jika garis klan di tengah alisnya menghilang, dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, di bawah alisnya, ada cahaya energi aneh yang mengambang. Dengan garis klan semacam ini, di masa depan, 3 transformasi misterius dari Tianhuo tidak akan diperlukan buka lagi. Selama pikiran Anda bergerak, pola klan ini akan menjadi teknik rahasia yang paling sempurna. Tapi bagaimanapun, benua Dou berbeda dari benua Douqi, dan masih perlu mengaktifkan 3 transformasi misterius api surgawi untuk mengaktifkan tanda klan. Apakah kamu dari klan Xiao? Su Suiying juga menggigit bibirnya sedikit, dan berkata kepada Xiao Yan yang memotivasi garis klan, ketidakpedulian menolak orang ribuan mil jauhnya tidak lagi dalam kata-kata, bagaimana dia bisa tahu tentang klan Xiao? Ada juga kilatan kejutan di mata Xiao Yan. Sepertinya dia berhubungan dengan keluargamu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan.